Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Pratama. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 dari modul MTCNA, yaitu Networking Model. Pada bab ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada konsep dari Networking Model, TCP/IP Model, beserta layernya, lalu ada Encapsulation dan Decapsulation, dan OSI Model beserta layernya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep networking model. Konsep networking model adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat dalam jaringan komputer saling berkomunikasi. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi beberapa lapisan atau yang bisa disebut juga layers, sehingga lebih mudah dipahami, dirancang, dan dikembangkan. Networking model juga berfungsi sebagai acuan teoritis yang membagi proses komunikasi data kompleks menjadi lapisan-lapisan atau layer yang lebih sederhana. Kegunaan utamanya adalah mempermudah troubleshooting, standarisasi perangkat vendor, mempercepat pengembangan teknologi baru, serta membantu pemahaman struktur jaringan secara sistematis. Networking model ini sendiri memiliki dua model, yaitu ada TCP/IP model dan ASI model. Ya, saya akan bahas kali ini. Yang pertama adalah TCP/IP model. TCP/IP adalah kumpulan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memungkinkan komunikasi data di internet maupun jaringan lokal. Nama TCP/IP ini berasal dari dua protokol, yaitu ada TCP dan IP. TCP itu sendiri memiliki arti yaitu Transmission Control Protocol, dan IP adalah Internet Protocol. TCP/IP menjadi fondasi utama internet modern dan digunakan oleh hampir semua sistem jaringan saat ini. Model TCP/IP terdiri dari 4 layer utama, namun secara penerapan real network, TCP/IP model lebih mudah dipahami menjadi 5 layer. Yang tadinya hanya 4 layer, yaitu ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Dipecah menjadi 5 bagian, yaitu ada application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu ada application layer. Pembahasan layer yang pertama yaitu ada application layer. Application layer adalah lapisan jaringan yang menyediakan layanan komunikasi langsung kepada aplikasi pengguna. Lapisan ini memungkinkan berbagai aplikasi seperti browser, email, dan file transfer untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan menggunakan protokol. Protokol yang digunakan oleh application layer beberapa contoh, yaitu ada HTTP untuk akses website, HTTPS untuk web aman, FTP untuk transport file, SMTP untuk kirim file, DNS untuk menerjemahkan domain ke IP. Lalu di sini ada pembahasan kedua, yaitu ada transport layer. Transport layer adalah lapisan yang bertugas mengatur komunikasi data antar host secara end-to-end. Lapisan ini memastikan data yang dikirim dari suatu aplikasi pada komputer pengirim dapat sampai ke aplikasi yang benar kepada komputer penerima. Selain bertugas secara end-to-end, transport layer juga mengsegmentasikan data yang akan dikirim. Contohnya adalah data dari aplikasi biasanya besar, lalu transport layer akan memecah data tersebut menjadi beberapa bagian, lalu mengirim segmen tersebut melalui jaringan, penerima menyusun kembali, atau komputer penerima menyusun kembali data tersebut. Transport layer ini terbagi menjadi dua, ada yang TCP dan UDP. TCP adalah protokol yang reliable atau bisa disebut juga yang andal. TCP juga menggunakan proses three-way handshake untuk membuat koneksi sebelum pengiriman data. Karakteristik dari TCP adalah connection orient, lalu ada data dijamin sampai, urutan data dijaga, ada pengecekan error, dan ada
retransmission atau pengiriman ulang jika ada file yang korup atau error. Lalu di sini ada UDP. UDP adalah protokol yang lebih cepat tetapi tidak efisien atau menjamin keandalan datanya. Karakteristiknya adalah connectionless, tidak ada pengecekan ulang, tidak ada cross check, lalu tidak menjamin urutan datanya, jadi bisa jadi berantakan datanya. Lalu latensinya sangat rendah. Materi ketiga tentang layering TCP/IP ada network layer. Network layer adalah lapisan yang bertugas mengirimkan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Network layer ini sendiri hanya memiliki satu contoh, yaitu IP. IP ini sendiri memiliki dua fitur yang sangat penting, yaitu ada addressing dan routing. Serta IP memiliki dua jenis IP, yaitu ada IPv4 dan IPv6. IPv4 ini terdiri dari 32 bit alamat dan ditulis dalam bentuk angka desimal yang dipisahkan titik. Misalkan 192.168.1.1 yang angka desimal ini bisa disebut juga dengan oktat. IPv4 ini adalah versi IP yang paling banyak digunakan saat ini. Lalu di sini ada IPv6. Jenis IP ini menggunakan 128 bit yang cara penulisannya adalah heksadesimal. Misalnya ada 2001 dan seterusnya. IPv6 ini terbagi menjadi 16 oktat. Fitur IP yang sangat penting yaitu ada addressing. Addressing adalah memberikan alamat logis pada setiap perangkat di jaringan agar dapat dikenali secara unik. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan paket. Lalu ada kegunaan selanjutnya ada routing. Routing adalah salah satu fitur pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos atau sebagai penengah antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Pembahasan yang ke-5 ada data link layer dan physical layer. 4 dan ke-5. Data link layer adalah layer yang mengubah data menjadi frame lalu mengirimkannya melalui perangkat keras seperti kabel atau Wi-Fi, serta memastikan data sampai tanpa error di jaringan lokal. Physical layer adalah lapisan paling bawah yang bertugas mengirimkan data dalam bentuk sinyal fisik melalui media komunikasi seperti kabel atau unikabel. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu mendeteksi error tanpa adanya recovery. Tidak seperti yang sebelumnya, yaitu ada di layer yang kedua. Kalau di layer yang kedua itu dia ada cross check sama recovery-nya juga, bisa mengirim ulang juga datanya. Cara kerja data link layer adalah data dari network layer diterima lalu dibungkus menjadi frame, ditambahkan MAC address tujuan dan sumber dikirim melalui media kabel atau nirkabel, diterima oleh perangkat dalam jaringan yang sama atau dalam bentuk data yang sama. Physical layer mendefinisikan cabling untuk menghubungkan ke perangkat keras. Cablingnya ini sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada wired dan wireless. Wired adalah jenis jaringan yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat. Contohnya ada Ethernet dan kabel UTP atau kabel UTP dan fiber optik. Ciri-ciri dari wired ini sendiri adalah menggunakan kabel sebagai media transmisi, koneksi lebih stabil dan cepat, minim gangguan sinyal. Sedangkan wireless yang nirkabel atau tanpa menggunakan kabel, dia tuh cara berkomunikasinya menggunakan gelombang radio dan gampang terdistract oleh sinyal. Contohnya ada Wi-Fi dan Bluetooth. Kita langsung saja membahas ganti materi, yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan saat data turun dari layer atas ke layer bawah dalam model TCP/IP.
Decapsulation adalah kebalikan dari encapsulation, yaitu proses membuka atau menghapus header atau trailer saat data naik dan dari layar bawah ke layar atas. Encapsulation bisa disebut juga dengan pengirim, yaitu berbasis awalnya data lalu turun-menurun sehingga menjadi yaitu ada frame atau bisa disebut juga dengan bit nanti di bawahnya untuk mengirim ke decapsulation. Pembahasan yang selanjutnya itu ada OSI model. Konsep OSI model adalah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Biasanya OSI model ini dipakai dalam pembelajaran karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang masing-masing dan maka masing-masing vendor tersebut rumit untuk berkomunikasi. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO atau kepanjangan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI ini sendiri memiliki 7 layer, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, lalu ada transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Pada OSI layer ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada lower layer dan upper layer. Lower layer biasanya untuk penjelasan data formatting dan komunikasi session. Upper layer, dia bagaimana data itu mengalir. Sama seperti TCP/IP model, namun TCP/IP model dia kan 5 layer atau 4 layer. Dan OSI layer ini terbagi menjadi 7 layer dan masing-masing layer itu memiliki nama seperti TCP/IP model. Namanya sendiri ini OSI model dan TCP/IP model ini berbeda. Kalau di OSI model itu dia ada L7 PDU dan seterusnya hingga kedua. Lalu di physical layernya itu menjadi bit. Sedangkan di TCP/IP dia ada pembagian yaitu ada segmen, IP paket, frame, dan bit. Terima kasih, cukup sekian pembahasan networking model dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.